Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum pemirsa Ganjil Misteri. Ya, perkenalkan kembali lagi dengan saya Kireman Sancang. Ya, belakangan ini banyak beredar berita viral tentang kebakaran yang terjadi di Glodok Plaza. Ya. Banyak spekulasi dan pendapat tentang kebakaran itu terjadi. Tetapi secara penyelidikan sampai saat ini belum diketahui apa penyebab yang menjadi kebakaran di Glodok Plaza tersebut. Tetapi di sini saya akan mencoba menerawang secara pandangan mata batin seperti apa aura dari Glodok Plaza ini dan kenapa sih hal kebakaran ini bisa terjadi dan sampai menewaskan beberapa korban hari ini. Sebenarnya kalau dibicara petunjuk supranatural ya, tentunya sebuah firasat batinnya itu ada. Ya, terjadinya kebakaran yang ada di Glodok Plaza itu, menurut pandangan mata batin saya itu sebenarnya ada unsur-unsur gaib, unsur-unsur mistis ya. Karena saya melihat di situ di Glodok Plaza itu entah pemiliknya atau memang seseorang yang bertanggung jawab memegang Glodok Plaza ini terikat dengan sebuah perjanjian yang sangat melekat ya. Perjanjian yang dimana perjanjian ini dilakukan antara manusia dan makhluk halus di Glodok Plaza tersebut. Karena begini, kembali tadi saya melihat ya, dari sisi aura Glodok Plaza ini memang terbangun atas sebuah perjanjian antara pemilik dengan sosok astral atau jin ya, yang mungkin boleh kita sebut pesugihan lah. Dimana sebuah perjanjian ini memang sudah dilakukan memberikan sebuah sesajen ataupun tumbal setiap tahun. Tetapi di situ saya melihat ada sebuah pelanggaran yang dimana tidak dilakukan oleh pemilik Glodok Plaza ini, sehingga terjadilah munculnya kebakaran ini. Ya memang kalau dinilai secara zohir ya adanya konsleting listrik ya dan hal-hal lainnya ya. Tetapi memang kalau saya menghitung dari sisi ilmu falakiyah di Glodok Plaza ini yang memang terjadi di tanggal 15 Januari 2025 itu di situ muncul aura-aura adanya sebuah perjanjian yang tidak ditepati hingga akhirnya terjadilah kebakaran ini. Makanya kalau dilihat dari angka ya, angka 7 itu identik dengan angka spiritual. Angka di mana di situ ada sebuah simbol maknawi bahwasanya ada hal-hal unsur non medis yang memang berkaitan dengan kejadian kebakaran tersebut. Ya, kembali memang kalau bicara sejarah, saya menilai memang kalau dilihat secara pandangan mata batin, memang pemilik dari Glodok Plaza ini ya ada sedikit sebuah perjanjian dengan sosok astral ataupun makhluk halus, di mana perjanjian ini ya memang mungkin entah memberi sebuah sesajen ataupun ritualan di setiap tahunnya untuk kelancaran bisnis dan usahanya. Tetapi mungkin di tahun 2025 ini ya ada sebuah perjanjian dengan sosok astral yang tidak dilakukan, sehingga akhirnya mereka dari golongan makhluk halus yang mungkin sebagai sosok astral yang menempati di situ ingin tumbal lah ya bahasanya, tetapi tidak diberikan, akhirnya membuat sebuah hal itu terjadi ya. Dengan cara apa? Bisa saja dengan membuat konsentrasi seseorang itu hilang, akhirnya terjadilah kelalaian yang membuat Glodok Plaza menjadi kebakaran. Iya, mereka meminta apa yang sudah menjadi hak mereka. Karena maaf gitu, orang yang melakukan pesugihan perjanjian jika memang setiap tahunnya di awal tahun mereka sudah berjanji untuk memberikan sebuah tumbal, ya wajib dilakukan. Tetapi kalau sampai tidak dilakukan atau dilanggar,
maka yang akan menjadi korban ya orang-orang yang ada di sekitar situ. Makanya tadi saya bilang gitu kan, bahkan mungkin secara logika makhluk halus itu tidak sebegitu mudah dengan seperti membakar dengan api terus tiba-tiba kebakaran, enggak. Tetapi adanya makhluk-makhluk negatif yang ada di situ itu akan mempengaruhi orang-orang yang ada di Glodok Plaza tersebut, sehingga akhirnya membuat konsentrasi orang yang bekerja ataupun orang yang ada di situ tidak fokus dan membuat kelalaian. Atas kelalaiannya ini terjadilah kebakaran itu. Ya, memang untuk korban dari kebakaran Glodok Plaza ini, mereka itu terjebak ya, terjebak dari kobaran api, dan juga memang salah satu korban dari atas perjanjian pemilik Glodok Plaza dan sosok astral yang ada di Glodok Plaza tersebut ya. Boleh dibilang tumbal. Ya, tumbal gitu. Tetapi untuk supaya ibaratnya korban supaya tenang jiwanya, ya kita sebagai netizen ya cukup mendoakan saja ya, karena seorang paranormal seperti saya ini ya bisa melihat dan menilai dari sisi batinnya, dan memang itulah hal yang terjadi di Glodok Plaza selain persepsi-persepsi zohir ya. Memang untuk sebuah perjanjian itu, biasanya perjanjian dalam pesugihan itu jika dilanggar sebenarnya minimal itu adalah satu orang ya. Satu orang itu sudah pasti akan menjadi korban, tetapi ini sudah 4, maka bisa saja kemungkinan besar akan ada korban-korban selanjutnya lebih dari 4. Oke, sebenarnya kalau dilihat dari aura ya, dan saya perhitungkan dari ilmu falaki ya, Glodok Plaza ya sebenarnya itu merupakan nama yang sangat bagus ya. Nama yang sangat bagus, nama yang dimana bisa mengundang bisnis, mengundang kerejekian, mengundang kesuksesan, dan saya melihat di situ dalam auranya terdapat sebuah kesepakatan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan bisnis dan penuh dengan kelancaran di situ. Secara dasarnya Glodok Plaza ini mempunyai aura yang bagus memang untuk dalam hal berbisnis ataupun dalam hal-hal kerejekian ya, secara zohir. Tetapi kembali tadi adanya sebuah perjanjian dengan sosok astral yang tidak ditepati, maka akhirnya membuat terjadilah kebakaran ini ya. Secara aura dasar Glodok Plaza ini bagus sebenarnya secara zohirnya ya, dan memang sebuah tempat bisnis ataupun orang berdagang lah ya, bertransaksi, bagus sebenarnya. Nah, makanya kadang begini, kadang seorang karyawan itu apalagi dalam perusahaan skala besar tidak tahu ya, bagi yang awam nih karyawan tidak tahu apakah si pemilik perusahaan ini memang murni bisnis atau mungkin memang ada sebuah ritual pesugihan perjanjian yang dimana dia lakukan, sehingga akhirnya kalau sampai si pemilik ini tidak melakukan apa yang sudah dijanjikan, maka yang akan menjadi korban adalah karyawannya. Nah, untuk itu kita sebagai, untuk kalian yang memang bekerja di sebuah perusahaan ya, perusahaan besar gitu, kalian tidak tahu akan hal seperti itu, tapi itu banyak ya, banyak memang digunakan oleh pengusaha besar dalam melakukan pesugihan. Untuk menghindari menjadi korban pesugihan itu adalah berdoa sebelum berangkat kerja ya, karena dengan doa kita bisa terbentengi dari hal-hal yang negatif. Bahkan biasanya kita akan diberi firasat kalau di tempat kerja kita akan ada hal-hal yang bisa membahayakan diri kita. Tetap apapun yang terjadi di Glodok Plaza itu merupakan sebuah takdir dari Allah Subhanahu wa taala ya. Adapun sudut pandang dari sisi paranormal, sisi penyelidik ya, itu sah-sah saja karena orang itu akan memahami sesuai dengan pemahaman dan keilmuannya. Tugas saya dan teman-teman Ganjil Misteri adalah mendoakan korban-korban yang tewas ya. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya, dan semoga kejadian-kejadian hal seperti ini ke depannya tidak terjadi lagi.
Sini.